Halo saudara-saudaraku, para petani, nelayan, buruh seluruh Indonesia, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan Anda sehat dalam lindungan Allah SWT. Saudaraku, beberapa hari ini kita itu disuguhi bahwa beras harganya tinggi, walaupun dalam kondisi kita itu swasembada beras. Kalau tidak salah seperti itu ya. Jadi bahwa swasembada beras, tapi harga beras tinggi. Oke saudaraku, kita mau sampaikan juga ke Pak Arman Sulaiman ya, selaku Mentan. Pak, ini usulan Pak. Jadi seandainya kita itu memang swasembada beras, itu memang swasembada beras yang betul-betul swasembada beras. Jadi swasembada itu artinya dalam kondisi kita itu musim kering, musim El Nino, itu kita memang sudah mempersiapkan apa yang namanya kebutuhan pokok, terutama yang dinamakan beras itu. Jadi bukan swasembada beras, itu hanya diperlukan pada saat musim panen seperti sekarang ini. Ini kenapa saya sampaikan Pak Arman ya? Ini harus saya sampaikan karena eksekusi dari hasil pertanian sekarang itu masih belum sesuai Pak. Ini masih, kalau menurut saya, masih jauh dari jangkauan bahwa eksekusi kita itu bagus. Bapak bisa tanya ke bawah nanti, atau orang-orang bawah itu minta informasi ke bawah, itu bagaimana harga pembelian gabah di bawah, bagaimana pembelian gabah di tingkat petani, yang selama ini dicanangkan oleh oleh pemerintah, oleh Bapak Prabowo itu 6.500. Tapi Bapak bisa lihat sebetulnya berapa sih harga yang ada di petani itu. Ini bukan bukan karangan ya Pak. Jadi saya menyampaikan apa yang saya dengarkan sendiri, apa yang saya serap sendiri di lapangan, sehingga saya harus sampaikan bahwa eksekusinya memang belum bagus, belum sesuai dengan harapan kita bahwa kita itu akan betul-betul menjadi negara yang swasembada pangan. Karena apa? Kalau umpamanya eksekusi masih seperti ini Pak, saya tidak yakin Pak, swasembada itu akan tercapai dengan bagus. Tapi kalau seandainya eksekusinya itu dirubah, mudah-mudahan Pak, kita itu akan menjadi negara yang betul-betul mampu, bahkan bisa untuk atau mengekspor beras tersebut itu ke negara lain, bahkan negara-negara besar. Karena apa? Semua yang ada di Indonesia itu ada semua Pak, lahannya memang ada, kemudian eh, tenaganya murah, cuaca memang mendukung, kemudian tenaga kerja juga tidak mahal di Indonesia ini. Kenapa tidak kita lakukan eksekusi seperti di negara lain Pak? Di negara lain itu mereka cenderung negara kecil, kemudian lahan pertaniannya juga tidak seluas kita Pak. Tapi mereka bisa lebih swasembada dari kita Pak. Nah, rupanya mereka memang eksekusinya bagus Pak. Jadi penyerapan hasil pertaniannya luar biasa, sehingga apa yang dicanangkan oleh pemerintahan yang ada di luar negeri itu memang betul-betul tercapai Pak. Yang pernah saya baca Pak, di luar negeri itu Pak, dari beberapa negara yang sudah swasembada beras, yang sudah menjual beberapa hasil pertaniannya ke Indonesia, terutama padi, beras, itu mereka memang mempunyai peralatan yang cukup canggih Pak, seperti pengeringnya, kemudian penampungan padinya, kemudian penggilingannya. Mereka memang sudah canggih Pak. Jadi mereka tidak usah diragukan lagi Pak, bahwa mereka memang eh, secara modernisasi alat, mereka memang sudah di atas kita, di atas rata-rata kita. Padahal kalau menurut yang saya baca di beberapa berita Pak ya, itu alatnya tidak mahal loh Pak. Tidak mahal alatnya. Sungguh tidak mahal Pak.
Kalau dibanding dengan eh, penyaluran pupuk subsidi yang sudah mencapai kalau tidak salah 70 triliun ya Pak ya, 72 triliun, itu sangat tidak mahal Pak. Dan itu kalau menurut saya, seandainya itu direalisasikan di Indonesia, itu sangat masuk akal dan akan sangat membantu sekali. Karena apa? Peralatan yang canggih yang saya sampaikan tadi Pak, itu akan menimbulkan hasil kerja yang bagus, kemudian akan menghasilkan eh, runutan pekerjaan berikutnya apa yang harus kita kerjakan. Jadi apa yang saya maksud Pak, apabila kita itu sudah swasembada beras, itu memang seharusnya Pak, kita itu swasembada daging Pak. Karena apa? Pakan yang diperlukan oleh ternak itu sendiri, itu sudah ada. Jadi alangkah ruginya Pak, kalau umpamanya kita itu sudah swasembada pangan, kemudian pakan untuk ternak itu ada, tapi kita tidak bisa memanfaatkannya. Alangkah ruginya kita Pak. Oke Pak Arman, coba kita ini Pak, kita flashback balik lagi. Jadi dari beberapa negara-negara yang sudah kita pelajari ya, dari hasil pertanian itu, kemudian mereka mengembangkan ke sektor peternakan. Ternyata dari pengolahan eksekusi pertanian yang modern Pak, itu yang paling sangat menguntungkan kita Pak, yaitu penyerapan tenaga kerjanya. Penyerapan tenaga kerjanya yang sangat luar biasa, kemudian mereka bisa mendapatkan pekerjaan tanpa harus ke luar negeri. Kemudian dari hasil swasembada tadi yang saya sampaikan, itu akan menjadi swasembada daging yang seperti saya sampaikan. Karena apa? Lahan hasil pertanian itu adalah merupakan pakan ternak yang diutamakan, kan gitu. Nah, dari hasil peternakan ini Pak, ini ada lagi Pak, penyerapan tenaganya lagi udah berapa ratus ribu nanti akan terserap Pak. Nah itu Pak yang saya maksud Pak, yang saya maksudkan kenapa eksekusi pertanian itu harus dilakukan, karena di sini akan menyerap banyak tenaga kerja yang mungkin selama ini mereka nganggur. Perlu diketahui Pak ya, yang saya sampaikan ini pada saat ini kita sudah swasembada pangan. Kemudian yang saya sampaikan swasembada pangan itu harus swasembada daging. Ini masih ada Pak lagi runutannya. Nanti akan saya sampaikan pada video berikutnya bahwa setelah swasembada pangan, kemudian swasembada daging, itu masih ada lagi apa yang bisa kita kerjakan dan akan banyak menyerap tenaga, kemudian akan mengurangi apa yang dinamakan pupuk yang selama ini membebani negara. Oke Pak, itu aja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.